guys, kembali lagi di Celengan Drama. Terima kasih ya buat kalian yang masih setia di channel ini. Mimin sayang deh sama kalian. Nah, di sini siapa nih yang gak sabar nungguin serial drama Korea My ID is Gangnam Beauty? Yuk kita lanjutkan ya. Sekarang kita sudah masuk ke episode 10. Melanjutkan episode kemarin, saat itu Mirai mulai terbangun dari tidurnya. Dan sepertinya dia juga tidak mengingat kejadian yang dialaminya. Kemudian Hyunjun menjelaskan jika tadi malam Mirai diantar pulang oleh Do-kyung. Mendengar itu, Mirai pun menjadi kaget karena Mirai benar-benar tidak tahu. Dan dia juga malah menyalahkan dirinya sendiri yang minum terlalu banyak tadi malam. Pagi itu Mirai kembali bertemu dengan Do-kyung. Dan di sini Mirai juga terlihat sangat canggung. Tanpa berkata-kata, Do-kyung langsung memberikan obat penawar mabuk kepadanya. Saat itu Mirai menolaknya. Dan dia malah mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Tetapi Do-kyung tetap memaksanya karena dia tahu jika Mirai tidak bisa minum lebih dari 3 seloki. Kemudian mereka pergi ke sebuah halte untuk menunggu bus yang akan mengantar mereka ke kampus. Saat itu Do-kyung mulai memberikan perhatian kepada Mirai dan juga melarang Mirai minum jika tidak bersama dengannya. Karena Do-kyung tidak mau jika Mirai diantar pulang oleh orang lain selain dirinya. Mirai yang mendengar itu menjadi terkejut dan dia juga kebingungan dengan perkataan Do-kyung barusan. Tak lama berselang, bos yang mereka tunggu pun datang. Mereka berdua kemudian menaikinya. Saat mereka duduk di dalam bus itu, tiba-tiba saja Mirai disapa oleh seorang anak SMP. Dan di sini Mirai juga terlihat mengenalnya. Kemudian Do-kyung menanyakan siapa anak itu kepada Mirai. Mirai pun belum sempat menjawabnya. Lalu anak tersebut langsung menjelaskan bahwa dirinya dulu pernah mengikuti Mirai karena dia sangat mengagumi kecantikannya dan mengira Mirai adalah seorang artis. Kemudian anak tersebut juga berniat akan memfollow akun media sosial milik Mirai. Tetapi saat itu Do-kyung langsung memotong pembicaraannya dan dia juga malah mengatakan bahwa dirinya adalah pasangan Mirai. Mendengar itu, Mirai pun menjadi terkejut dan dia juga membantahnya. Karena perdebatan itu, anak tersebut menjadi bingung dan dia langsung berpamitan untuk turun dari dalam bus. Setelah itu, Mirai langsung menyalahkan Do-kyung karena dia telah membohongi anak tersebut. Tetapi bagi Do-kyung itu bukanlah sebuah kebohongan dan dia juga mengatakan jika hal itu adalah salah satu cara agar orang lain tidak mengganggunya. Mirai kembali bingung dengan perkataan Do-kyung tersebut dan kini dia merasa bahwa Do-kyung menyukainya sampai-sampai dia pun menjadi tersenyum-senyum sendiri. Saat berada di dalam kelas, Mirai kembali memikirkan Do-kyung. Dia juga membayangkan tentang sikap dan perilaku Do-kyung terhadapnya. Karena hal itu, Mirai pun langsung menatap Do-kyung dan dia merasa jika Do-kyung menyukainya. Tetapi saat itu, ternyata Do-kyung juga menyadari bahwa Mirai sedang menatapnya. Kemudian, Mirai langsung mengalihkan perhatiannya. Saat itu, ternyata Su'a melihat Do-kyung yang sedang memperhatikan Mirai. Dan di samping itu, Yunwo juga memperhatikan mereka berdua. Yunwo pun menjadi cemburu. Lalu dia langsung menegur Do-kyung agar tetap fokus dalam kelasnya. Setelah pelajaran praktik selesai, terlihat tim Do-kyung yang sedang berdiskusi di taman untuk mempersiapkan laporan yang akan mereka kumpulkan. Tetapi saat itu Su'a terlihat kebingungan karena dia tidak membawa laporannya. Semua teman-temannya pun menjadi panik saat itu karena laporan itu sangat penting untuk nilai mereka. Tanpa pikir panjang, Do-kyung dengan tenang langsung menulis kembali laporannya dan dia juga mencoba untuk mengingat satu persatu catatan tersebut. Semua teman-temannya pun langsung memuji Do-kyung dan di sini Mirai juga terlihat sangat senang. Setelah Do-kyung selesai mengerjakannya, Ji-hyo langsung mengatakan kepada Su'a jika dia harus mentraktir Do-kyung karena telah menyelamatkan timnya. Lalu Do-kyung pun bergegas pergi untuk mengumpulkan laporan tersebut kepada Yunwo. Dan di sini Su'a langsung mengatakan jika dirinya ingin ikut dengan Do-kyung. Mendengar hal itu, Mirai menjadi sedikit cemburu. Saat Do-kyung dan Su'a berjalan bersama, Su'a langsung memaksa untuk mentraktir Do-kyung, tetapi Do-kyung tetap menolaknya. Lalu mereka malah berpapasan dengan Yunwo yang saat itu sedang menelepon Mirai dan tanpa sengaja, Do-kyung juga mendengar pembicaraan Yunwo tersebut. Lalu Yunwo langsung meminta mereka untuk meletakkan tugasnya itu di meja ruangannya. Di sini Do-kyung juga menjadi cemburu karena Yunwo mendekati Mirai. Kemudian terlihat Yunwo yang sedang makan bersama dengan Mirai di restoran yang dia pilih tadi. Saat itu mereka juga terlihat sedang asik ngobrol dan membahas lilin aroma yang dibuat Mirai. Di sisi lain, Su'a juga sedang makan bersama dengan Do-kyung di kantin. Lalu tiba-tiba saja Chunwo datang bersama temannya dan saat itu dia mulai mengira jika Su'a dan
Dokyung berpacaran. Dokyung yang mendengar perkataan Chunwoo seketika itu langsung menatapnya dengan tajam. Dan karena Chunwoo takut, dia pun langsung pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, Su'a mulai bertanya kepada Dokyung kenapa dirinya tidak berpacaran. Saat itu, Dokyung tidak menjawab pertanyaannya, dan dia malah menatap Su'a dengan dingin. Di tempat terpisah, Mire juga mendapat pertanyaan yang sama dari Yunwo. Tetapi saat itu, Mire mengatakan bahwa dia tidak terlalu memikirkannya karena Mire menyadari bahwa dia merasa kurang pede setelah operasi wajahnya tersebut. Lalu Yunwo kembali memuji kecantikannya. Dan hal itu justru malah membuat suasana menjadi kurang nyaman. Kemudian Yunwo kembali meyakinkan Mire dan karena hal itu Mire menjadi terdiam. Setelah Dokyung dan Su'a selesai makan, mereka melihat Yunwo dan Mire sedang berjalan bersama. Kemudian mereka langsung menghampirinya. Saat itu terlihat Mire yang sedang menerima telepon, dan ternyata Mire mendapat panggilan interview untuk bekerja. Lalu setelah itu Mire melihat Dokyung yang bersama dengan Su'a berjalan mendekatinya. Dan sebenarnya Mire sedikit cemburu. Di sini Su'a mencoba membuat Dokyung cemburu dengan mengatakan jika Mire terlihat sangat dekat dengan Yunwo. Tetapi saat itu Mire membantahnya. Dia juga menjelaskan jika dirinya dan Yunwo tinggal bersebelahan. Mire juga malah mengatakan jika Dokyung tinggal satu atap dengan Yunwo. Lalu tiba-tiba saja Dokyung langsung mengajak Mire untuk pulang bersama. Tetapi saat itu Mire menolaknya karena dia akan pergi untuk interview pekerjaannya. Dokyung yang mengetahui itu pun juga tertarik untuk ikut dengan Mire. Dan dia juga langsung menanyakan kepada Mire apakah masih ada lowongan pekerjaan lagi untuknya. Di sini Su'a seperti tidak dianggap oleh Dokyung. Karena hal itu Su'a merasa canggung dan dia juga berpamitan pergi meninggalkan mereka. Su'a pun menjadi sedikit kesal dengan kejadian tadi. Lalu dari arah samping terlihat Wonho yang sedang memotret dirinya. Dan saat itu dia berniat akan menunjukkan hasil jepretannya itu kepada Su'a. Tetapi Su'a malah menjadi kesal dan mengatakan kepada Wonho untuk tidak mengambil fotonya tanpa izin. Kemudian dia langsung pergi meninggalkannya. Karena hal itu Wonho pun menjadi bingung dengan sikap Su'a. Kita kembali ke Mire. Saat mereka sedang berada dalam perjalanan, Mire langsung menelepon perusahaan yang memanggilnya tadi untuk meminta izin karena dia membawa teman untuk interview. Dan untungnya saat itu Mire diperbolehkan. Lalu setibanya di sana, mereka berdua langsung diinterview. Dan mereka pun juga langsung mendapat kontrak kerjanya. Mereka berdua terlihat sangat senang mendapat pekerjaan itu. Malam harinya, Dokyung terlihat sedang mempelajari beberapa modul untuk mempersiapkan bekerja besok. Dan dia juga menyempatkan untuk bertanya kabar dengan adiknya melalui telepon. Saat itu, adiknya ternyata sedang melakukan live streaming makan makanan Jepang. Sang adik yang menerima telepon tersebut langsung menanyakan alasan kakaknya pergi dari rumah. Tetapi saat itu, Dokyung tidak menjawabnya. Lalu adiknya kembali mengatakan jika dia ingin bertemu dengan kakaknya besok pagi. Tetapi Dokyung tidak bisa berjanji karena besok dia akan sibuk bekerja dan saat itu Dokyung mengatakan akan kembali menghubungi adiknya setelah selesai bekerja. Keesokan paginya Dokyung terlihat sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja. Saat itu Yunwo menanyakan tentang pekerjaan Dokyung tersebut. Kemudian Dokyung pun mengatakan bahwa dia bekerja bersama dengan Mire. Mendengar itu Yunwo menjadi kesal dan dia langsung mencari cara untuk membuat Dokyung menjadi sibuk agar Dokyung tidak mempunyai waktu berlama-lama bersama dengan Mire setelah pulang bekerja nanti. Karena hal itu mereka berdua menjadi berdebat dan mempermasalahkan soal perjanjian awal Dokyung tinggal di rumah tersebut. Lalu tiba-tiba saja saat itu ibu Dokyung datang dengan membawa makanan banyak sekali. Karena hal itu, Dokyung menjadi mempunyai ide untuk merubah peraturan yang diberikan Yunwo tersebut. Dan akhirnya Yunwo pun mau mengalah. Di tempat lain, terlihat Mire yang sedang sibuk memilih parfum yang akan dia pakai. Saat itu dia juga teringat dengan perkataan Dokyung. Dan karena hal itu juga Mire menjadi memakai salah satu parfum yang disukai Dokyung. Kemudian Mire langsung pergi menghampiri Dokyung. Tetapi ternyata saat itu ibu Dokyung juga berada di sana dan dia juga memaksa untuk mengantar mereka bekerja. Saat berada di tempat kerja, tiba-tiba saja Haekyung datang untuk memastikan kakaknya benar-benar bekerja di tempat tersebut. Dan di sini Mire baru mengetahui jika Dokyung mempunyai seorang adik. Kemudian Dokyung mengajak adiknya untuk makan siang bersama dan dia juga memperkenalkannya kepada Mire. Di sini Dokyung terlihat sangat perhatian dan sayang kepada adik perempuannya. Mire yang melihat hal itu pun menjadi sangat kagum dengan Dokyung.
Kemudian terlihat ibu Dokyung yang juga datang di tempat kerja tersebut untuk menemui Dokyung. Tetapi sesampainya di sana, ibu Dokyung malah melihat Haekyung yang juga berada di tempat itu bersama dengan Dokyung dan Mire. Karena tidak ingin ketahuan, ibu Dokyung pun langsung bersembunyi. Kemudian Haekyung juga berpamitan untuk kembali pulang. Di samping itu, sang ibu yang melihat Haekyung malah menjadi sedih. Lalu sang ibu langsung pergi menyusulnya. Saat itu Haekyung sedang berada di halte dan sang ibu pun dengan perlahan mendekatinya. Kemudian sang ibu mengajak Haekyung untuk berbicara empat mata. Di sini sang ibu mencoba untuk meminta maaf karena telah meninggalkan mereka berdua. Tetapi Haekyung tidak mau memaafkannya dan dia malah mengatakan jika ibunya telah tega menelantarkan kedua anaknya demi laki-laki lain. Haekyung terus meluapkan semua kekesalannya itu kepada sang ibu hingga akhirnya dia pergi meninggalkannya. Mendengar itu, sang ibu pun menjadi kaget dan dia juga hanya bisa terdiam sambil menangis. Karena sebenarnya bukan hal itu yang menjadi alasan sang ibu pergi meninggalkan mereka. Kita kembali ke Dokyung dan Mire. Saat itu mereka telah selesai bekerja. Dan di sini terlihat Mire yang mulai digoda oleh salah satu karyawan yang berada di sana. Dokyung yang melihatnya menjadi kesal karena dia tidak ingin jika ada orang lain yang mengganggu Mire. Kemudian mereka langsung pergi menuju halte. Saat sedang menunggu bus di halte, tiba-tiba saja Yunwo menelepon Dokyung agar dia segera pulang karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di rumah. Tetapi di sini Dokyung malah mencoba untuk mengulur waktu dengan mengatakan Mire sedang berbelanja. Dan saat itu Dokyung berencana akan membuat pesta kecil-kecilan di rumah Yunwo. Saat berada di supermarket, Mire memilihkan daging yang akan Dokyung beli. Dan di sini Mire terlihat sangat berpengalaman sekali dalam berbelanja. Tak lupa Dokyung juga membeli beberapa botol soju. Karena dia teringat Yunwo yang sangat mudah sekali mabuk dan dia ingin menjahilinya. Di sisi lain, ibu Dokyung tiba-tiba saja datang ke kantor sang ayah. Dan saat itu dia terlihat sangat kesal karena sang ayah telah membohongi anak-anaknya dengan menceritakan hal yang negatif tentang ibunya. Kemudian, ibu Dokyung langsung meminta sang ayah untuk berkata jujur kepada Haekyung tentang alasannya pergi dari rumah. Ibu Dokyung juga mengancamnya jika sang ayah tidak melakukannya, maka sang ibu akan mengatakan kejadian yang sebenarnya di hadapan publik. Ayah Dokyung yang sangat mementingkan pencitraan itu pun dengan terpaksa langsung menyetujuinya. Malam harinya, Dokyung, Mire, Hyunjun dan Yunwo pun mulai berpesta. Saat itu Hyunjun kembali memuji masakan Yunwo. Karena hal itu, Dokyung menjadi kesal karena dia tidak mendapat pujian. Kemudian Dokyung membuka botol soju itu dan dia bermaksud untuk mengajak minum Yunwo. Tetapi Yunwo menolaknya. Dan karena hal itu, Dokyung langsung meremehkannya dan berkata jika stamina Yunwo lemah. Mendengar itu, Yunwo menjadi tidak terima dan mereka pun juga malah menjadi berdebat. Kemudian Hyunjun langsung menengahi mereka dan dia juga mempunyai ide untuk mengadu stamina mereka dengan adu panco. Dan mereka berdua pun malah menyetujuinya. Pertandingan itu berlangsung dengan sangat sengit. Tetapi pada akhirnya pertandingan itu dimenangkan oleh Yunwo. Meskipun dia harus dengan sekuat tenaga mengalahkan Dokyung. Karena kemenangannya itulah Yunwo menjadi merasa bangga. Dan dia terus memanasi Dokyung hingga membuatnya merasa kesal. Di sisi lain, terlihat ayah Dokyung yang sedang berada di kamar Haekyung. Dan saat itu dia mulai menjelaskan yang sebenarnya tentang sang ibu. Haekyung yang mendengar itu menjadi kesal karena selama ini dia merasa bahwa sang ayahlah yang membuat menjadi benci ibunya. Haekyung pun kembali menangis dan dia juga langsung menyuruh ayahnya untuk keluar dari kamarnya. Setelah pesta di rumah Yunwo selesai, Mire dan Hyunjun berpamitan untuk pulang. Sebelum pulang, Mire dan Hyunjun juga mampir di sebuah minimart. Di sana, Hyunjun kembali mengatakan kepada Mire bahwa sepertinya Dokyung benar-benar menyukai Mire. Tetapi, Mire hanya menganggapnya sebagai teman saja. Walaupun sebenarnya, Mire juga menyukai Dokyung. Mire sangat tidak percaya diri karena dia tahu bahwa tidak mungkin ada orang yang menyukainya jika mengetahui bahwa wajah cantiknya itu hanyalah hasil operasi plastik. Lalu saat itu, tiba-tiba saja Mire mendapat telepon dari Su'a yang mengatakan jika dia ingin berbicara empat mata dengan Mire di kampus. Mire pun menjadi bingung karena tiba-tiba saja Su'a mengajaknya bertemu. Dan Hyunjun yang mengetahui hal itu malah menjadi kesal karena dia tahu jika Su'a mempunyai sifat yang aneh. Kemudian keesokan paginya, adik Dokyung juga pergi meninggalkan rumah. Dan saat itu sang ayah langsung memerintahkan asistennya untuk mencari tahu keberadaan putrinya itu.
Di sisi lain, terlihat Mire yang akan pergi berangkat bekerja dan saat itu Dokyung juga terlihat sedang menunggunya. Mire pun menjadi terpesona melihat ketampanan Dokyung, sampai-sampai dia pun juga menjadi salting. Saat berada di tempat kerja, ternyata kedua orang tua Mire datang ke sana dan disitulah mereka mulai berkenalan dengan Dokyung. Kedua orang tua Mire tersebut juga menjadi terpesona melihat ketampanan Dokyung. Singkat cerita, setelah jam kerja mereka selesai, Dokyung kembali menunggu Mire untuk pulang bersama. Tetapi saat itu Dokyung mendapat telepon dari ibunya dan memintanya untuk bertemu. Lalu Dokyung bertemu dengan ibunya di sebuah kafe. Dan disinilah sang ibu mulai mengungkapkan yang sebenarnya terjadi di dalam keluarga mereka. Sang ibu juga meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu dan menjelaskan alasannya pergi meninggalkan rumah. Karena yang selama ini kedua anaknya tahu bahwa sang ibu berselingkuh. Saat itu Dokyung mengerti perasaan ibunya dan dia pun juga telah memaafkan kesalahan ibunya tersebut. Dokyung pun juga menjadi menangis dan akhirnya dia kembali memanggil ibunya dengan sebutan ibu. Mendengar itu, sang ibu pun menjadi menangis karena dia sangat bahagia sekali bisa kembali dekat dengan anaknya. Kemudian keesokan harinya, Mire menuruti permintaan Su'a yang mengajaknya untuk berbicara empat mata di kampus. Lalu mereka berdua pun bertemu. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Sampai bertemu di episode selanjutnya. Kamsahamnida.